Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang babut tarhibi min masawihil akhlaq. Bab at-tarhib, menakut-nakuti, min dari masawi yang jelek-jelek, itu dari tercela ya. Akhlak, dari akhlak tercela. Bab menakut-nakuti dari akhlak tercela. Nah, sebenarnya bab-bab ini menerangkan tentang akhlak-akhlak tercela yang harus dihindari. Hadisnya nomor 1507. Ya, udah ketemu? Oke, saya bacakan. An Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada, iyyakum, jauhilah atau takutlah terhadap wal hasada, terhadap hasad, dengki atau iri ya. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul khataba, sebagaimana api memakan al khataba, kayu bakar. Akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Bawahnya wali Ibnu Majah, dan bagi Ibnu Majah min hadis Anas, dari hadis Anas, nahwu, semakna dengannya. Jadi hadis bawah ini sebagai penguat, dan hadis yang di atas sudah boleh dipakai. Nah, hadisnya boleh dipakai. Maksud hadis menerangkan Nabi memberi peringatan kepada kita supaya tidak melakukan perbuatan hasad. Nah, dikabarkan dosa yang pertama kali itu yang dilakukan oleh setan itu adalah hasad. Hasad itu tidak terjadi melainkan atas satu kenikmatan. Apabila Allah memberi kenikmatan kepada saudaramu dengan satu nikmat, maka padanya ada dua keadaan. Yang pertama, kamu tidak suka nikmat itu, kamu tidak menyukai nikmat itu, dan kamu suka hilangnya nikmat itu. Itu hasad. Apa ya? Hasad maksudnya? Jadi Allah kasih nikmat kepada saudaramu, pada seseorang. Hasad iri. Hasad itu iri atau dengki. Nah, pengertiannya, jadi hasad itu tidak terjadi melainkan atas satu kenikmatan. Jadi pembahasan tentang kenikmatan. Allah memberikan kenikmatan kepada saudara kita, misalkan. Nah, padanya ada dua keadaan manusia menyikapi kenikmatan yang diberikan kepada saudara kita itu ke orang lain. Pertama, engkau tidak menyukai nikmat itu. Tidak menyukai nikmat itu ada pada dia, ya. Dan kamu suka hilang nikmat itu dari orang itu. Itu namanya hasad, iri. Kita nggak suka orang lain senang, gitu aja deh gampangnya. Susah ngeliat orang senang. Kalau senang nggak suka. Iya, iya begitu.
senang dan ingin dan suka kenikmatan itu hilang dari orang itu. Ini namanya hasad, ya. Nah, itu satu keadaan. Kemudian yang kedua, kamu tidak menyukai hilangnya nikmat itu. Nggak apa-apa, dia merasakan kenikmatan itu, nggak jadi masalah. Kita tidak mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang lain, ya kan? Tapi kamu tidak suka itu ada dalam keadaan kekal, nggak terus menerus, gitu maksudnya. Apa deh, paling sebentaran doang. Nah itu maksudnya gitu. Ya. Nah, tapi kamu menginginkan untuk dirimu sepertinya, pengen kamu seperti dia. Ulangi ya. Yang kedua keadaannya menilai kenikmatan orang lain. Engkau tidak suka hilangnya, maksudnya nggak apa-apa ya. Kenikmatan itu ada pada diri orang lain itu, biar aja. Tapi jangan sampai kekal. Jangan seterusnya. Kalau seterusnya ya saya juga bisa susah, ya kan. Nah, tapi kamu suka seperti dia, pengen juga seperti dia. Nah ini namanya gibtoh. Jadi ada hasad, ada gibtoh. Nah kalau hasad itu bahayanya itu, lihat. Kita disuruh jauhi hasad. Iyyakum wal hasada. Jauhi hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Tuh. Bahayanya nih kalau hasad nih. Karena hasad itu bisa memakan kebaikan. Jadi kebaikan amal-amal soleh yang kita punya digerogoti sendiri. Jangan sampai diri kita sendiri karena perbuatan hasad itu bisa habis kalau hasad terus menerus, ya kan? Sebagaimana api memakan kayu bakar. Itu bahayanya hasad termasuk penyakit hati. Dulu kan pernah kita bahas itu ya. Orang dikasih rezeki sama Allah masing-masing, udah punya ukurannya. Pun ya. Ya, satu hadis Nabi bersabda, ini saya tulis ya, hadisnya yang ada di rumah.
hadis. Lu situ mendingan tingkat juga. Tetap deh pakai topi gitu, tetap yang di Tinggal dikit lagi dong. Ini ditambahin nih. Ntar bilang lagi. Nah, ya mau lengkap, masih banyak. Dilengkap. Nah ini coba perhatikan. Kata Nabi, la hasada illa fisnaini. Tidak ada hasad illa melainkan fisnaini. Dua. Seolah-olah kan Nabi membolehkan hasad ya di sini ya. Tapi cuma dua doang. Ya. Pertama, rajulun, seseorang laki-laki, atahullahu, yang Allah telah memberikan kepadanya Al-Quran, diberi pemahaman Al-Quran, fahuwa yakumu bih, lalu dia mengamalkannya. Ana al-laili, siang di waktu malam, wa ana an-nahar, dan di waktu siang dan malam. Yang kedua, warajulun atahullahu malan, dan seorang laki-laki yang Allah telah berikan kepadanya malan, harta, fahuwa yunfiku minhu, lalu dia berinfak darinya. Ana al-laili, di waktu malam, wa ana an-nahar, dan di waktu siang. Nah, tadi pengertian hasad apa ya? Itu artinya Senang melihat orang susah lihat orang senang. kamu tidak menyukai dengan kenikmatan yang dimiliki oleh saudaramu, dan kamu suka hilang kenikmatan itu hasad. Kalau dari makna di sini berlawanan enggak? Berlawanan. Nah, yang kedua kan tadi saya sampaikan, ada yang namanya gibtoh. Gibtoh itu kamu tidak menyukai hilangnya. Nggak apa-apa ya, nggak hilang dari dirinya gitu kan. Tapi kamu tidak menyukai adanya dan kekalnya, dan kamu ingin seperti dirinya. Ini namanya gibtoh. Gibtoh. Apa gibtoh? Nah ini. Jadi yang dimasukkan di di sini, hasad di sini maknanya bukan makna hakikatnya. Jadi makna secara majas, yakni gibtoh. Kamu ingin seperti orang yang Allah berikan pemahaman Al-Quran, lalu kamu mengamalkan
seperti dia siang dan malam. Kemudian seseorang yang Allah berikan harta, lalu dia berinfak siang dan malam, dan kamu ingin seperti dirinya. Nah, ini yang boleh. Jadi dalam kebaikan, misalkan siapa ya? Si Fahmi, ahli Quran, ahli hadis, ahli. Amin gitu, amin. Apa teh amin gitu. Nggak contoh doang. Contoh kan. Habis mau bilang kan Ya kan? oke ya. Nah, si Johnson pengen, gue pengen kayak si Fahmi ya, ahli Quran, ahli hadis. Nah, itu yang dianjurkan sama Nabi. Tapi dalam kebaikan. Dalam kebaikan, nah itu sama gitu. Ya. Jadi sini hasadnya bukan makna hakikatnya ya, ingat-ingat. Tapi makna secara majas, maknanya adalah gitu. Karena kalau hasad itu bisa menggerogoti kebaikan kita. Tuh, lihat aja hadisnya. Bahaya hasad sama orang. Fa'inal hasada yakulul hasanat. Sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan. Nah, terus bagaimana ya cara kita bentengin diri ya, supaya kita nggak hasad sama orang. Yakini dalam diri kita, Allah sudah menentukan rezeki masing-masing hamba, gitu. Ya, rezeki kita udah ada ukurannya, rezeki orang lain juga ada ukurannya. Ngapain lagi kita iri? Lalu ditentuin sama Allah kan, dari ditiup ruh sampai mati sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Ngapain lagi kita iri sama orang yang ada malah memakan kebaikan-kebaikan kita. Kita disuruh berlindung Tuhan surat Al-Falaq. Al-Falaq ya kan? Bisa dipahami ya? Nah, jadi hadis ini melarang kita untuk hasad terhadap orang lain. Kalau hasad hati nggak pernah tenang diri. Dibaca ringkasannya coba. Hadis 1507. Hadis boleh dipakai. Boleh kan? 575. 158. Hadis 1508. Maksud pemerintah berjauh diri dari dengki, hukum irsad. Hadis berikutnya. Coba baca Bos. 59 nih. 9 nih. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu Bisura'ah. innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi muttafaqun alaih. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pengguling orang itu, maksudnya penggulat, orang yang kuat. Orang yang kuat itu tidak lain melainkan yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Tidak. Iya.
Wanhu dan darinya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, kala dia berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu, laisa bukanlah asyadidu, orang yang kuat itu, bisur'ah, seorang pegulat. Pegulat ya banyak bergulat, banyak menjatuhkan orang, banyak membanting orang. Kata Nabi, yang orang yang kuat itu bukan pegulat. Innama syadidu, hanyalah asyadidu, orang yang kuat itu, allazi, adalah orang yang yamliku, yang mampu menguasai nafsahu, dirinya, indal godobi, ketika marah. Mutafakun alaihi, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sah. Maksud hadis ini, kita disuruh mengontrol diri ya, bahasanya. Apa ya? Mengendalikan emosi ketika marah. Ya. Ketika marah. Orang kalau marah mukanya merah gak? Merah. Seperti api membara. Ya. Jadi di sini yang Nabi sampaikan itu, kekuatan di sini adalah bersifat maknawi ya, bersifat maknawi, yakni menahan emosi ketika marah ya, secara maknawi. Jadi secara maknawi maksudnya mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh terhadap diri, berjuang terhadap diri dan menahannya ketika marah. Kalau lagi marah kan lisan itu kadang-kadang ngawur. Terus kadang-kadang bukan hanya lisan aja, tangan. Mau kemana-mana itu, deh kan? Kemana-mana. Nabi perintahkan kalau orang lagi marah, satu hadis dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari hadis mauquf, al-ghadabu minasyaiton, marah itu bersumber dari setan. Nah, jadi maksudnya pintu masuk setan salah satunya adalah marah. Wasyaitonu minan nar, dan setan itu diciptakan dari api. Wal ma'u, dan api dan air itu yudfi'un nar, akan memadamkan api. Api dilawan dengan air dong. Api lawan dengan api nama jadi. Fa iza ghadaba ahadukum, lalu apabila seorang di antara kalian marah, fal yaktasil, maka mandilah. Ini di satu hadis disuruh mandi, karena ibarat itu gejolak api di dalam diri itu sedang membara ya, dilawannya dengan air. Wa fi riwayatin, dan di satu riwayat, fal yatawaddo, maka hendaklah berwudu ya. Kalau malas mandi wudu. Nah, di riwayat Ibnu Abi Dunya
Idza ghadaba ahadukum, apabila seorang di antara kalian marah, faqala, maka dia membaca a'udzubillah, baca ta'awud. Itu doanya, doa ketika marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ini kagak setan lu ya, doanya setan lu ya, gitu ya. Ini sakana ghadabuhu, maka akan tenang marahnya, ya. Kalau dari riwayat Imam Ahmad, ini banyak riwayatnya itu, saya bacakan aja ya. Idza ghadaba ahadukum, apabila seorang di antara kalian marah, falyaskut, maka diamlah. Ini salah satu cara. Diam. Ya. Kan ada tuh di hadis lainnya kan, yang di kitab Hadis Arba'in. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa saja di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik, auliyasmut, atau diam. Ketika marah juga disuruh diam. Kemudian riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban, idza ghadaba ahadukum, apabila seorang di antara kalian marah, falyajlis, maka duduklah. Saat ini kondisinya dari keadaan berdiri, ya. Fa idza dhahaba anhu, lalu apabila telah hilang, telah pergi marah itu, al-ghadabu, marah itu telah hilang, ya. Nah, itu baik. Wa illa, tapi jika tidak, falyattaji, maka berbaringlah. Jadi dari keadaan berdiri marah, ketika marah dengan berdiri disuruh duduk. Kalau belum mereda juga nih marah, suruh berbaring. Kalau tidak kagak, berbaring malah berdiri. Iya, ini petunjuk dari Nabi, gitu ya kan? Kalau lagi marah, dalam keadaan berdiri disuruh duduk. Kalau masih belum reda, disuruh berbaring. Nah itu. Nah jadi marah itu pintu masuknya setan. Kita disuruh menghindari marah. Bahkan Nabi bersabda kepada sahabat tuh, la takdob, sampai 3 kali. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Di antara hikmahnya kalau orang pemarah, apa ya, sakitnya, jurusannya, Supina. Jurusan kalau orang pemarah, jantungan. Iya. Itu saya banyak menyaksikan orang-orang yang punya tipikal pemarah, jantungan. Jurusan sakitnya, maksudnya. Iya. Darah tinggi jadinya. Iya, darah tinggi itu. Mungkin mau kayak darah tinggi. Jantungan. Ya, nah, bisa mungkin ya kita ada kalau sekarang ini coba kita pikir-pikir aja deh. Kalau kita punya masalah, apakah dengan marah itu bisa menyelesaikan masalah? Enggak. Jadi gimana deh? Bukan, artinya Enggak, diam aja. Biar pegel hati juga. kan kita kalau marah itu tidak menginginkan orang lain itu melakukan seperti itu, ya kan? Kamu jangan begitu, ya kan? Dan kita ingin memberikan satu, kalau bahasa di sini ya, siksaan, gitu. Kalau orang marah kamu mukul orang dengan menyiksa orang. Nah itu. Nah, kita sudah sampaikan pengertian kepada orang lain, tapi masih belum mengerti, ya mau diapain? Kita mau marah. Dengan marahnya kita bisa selesai nggak? Dengan diam tuh. Ya dengan diam aja, dicari aktivitas yang bisa menghibur diri. Ya, kita healing ya. Harus kita terus mikirin yang itu.
biar susahnya nggak tambah susah susah, ya kan? sedikit hilang ya. Iya ya, perlu dihibur lah, hati ini perlu dihibur, ya kan? Berat juga kalau marah, apalagi orang nggak bisa atau tidak pandai menahan emosinya, ya kan? Seringkali menyakitkan hati orang, Ngomong tangannya plak. tangannya main kungfu jadinya, Iya. kayak gitu. Kurang bahasa kebun binatang keluar, sering terjadi kayak begitu. Nah, tetapi ada juga marah yang dibolehkan, marah yang dibolehkan. Seperti Marah yang dibolehkan itu adalah yang diperintah oleh Allah. Di surat apa ya kemarin kita baca tuh, surat At-Tahrim atau apa ya, yang lupa. Coba. Bentar ya. At-Tahrim ayat 9. Tahrim. Surat apa? At-Tahrim ya? Matahari ayat 9. Iya. Nah ini, perhatikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jahidil kufar, berjihadlah melawan orang-orang kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik. Fagluz alaihim, dan keraslah terhadap mereka. Perang didasar dengan marah gak? Iya, kalau nggak ada marah, nggak ada mana ada semangatnya. Nggak ada semangat. Nah ini marah yang dibolehkan. Kenapa yang dibolehkan? Karena diperintah Allah. Ya. Jadi kalau kita lagi marah, obatnya pertama mandi atau wudu, baca doa, berdoanya apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim, baca tawud. Atau kalau lagi marah diam, atau duduk. Kalau duduk masih belum reda, berbaring. Kalau gampang marah, lelah hati. Iya. Lelah hati.
capek. Ya, dengan dilapangin aja. Biar hati nggak capek. Ini betul. Dibaca ringkasannya. Hadis 1509 hadis sah. Maksud memerintah mengendalikan diri jamaah. Hukum meresap. Nah itu. Dan kata Nabi, orang yang bisa menahan marah itu adalah orang yang kuat. Coba dibaca. Betul. Betul. 10 Belum. Ikut son. Ibnu Umar dia berkata hadisnya dong. Langsung aja deh duduk poin aja deh, nggak apa-apa deh. Dari Ibnu Umar dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW. Ngedean suaranya. Dari Ibnu Umar, dia berkata, ya baca Injil. Dari Ibnu Umar dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW. Kezaliman itu ialah beberapa kegelapan dari hari kiamat. Muttafaq alaih. Ya. Wan Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu semoga keduanya, kalau dia berkata kalau Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, az-zulmu, kezaliman itu, zulumatun yaumal qiyamah, zulumatun, kegelapan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sah. Maksud di sini menerangkan haramnya kezaliman, haramnya berbuat zolim. Zolim secara bahasa menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu secara bahasa. Nanti kezaliman itu bertingkat-tingkat, ya. Kata Nabi, kezaliman itu adalah kegelapan. Kalau gelap kan kita sudah maklum, ya. Nah, makna kegelapan di sini banyak tafsiran, ya. Tuh. Jadi ada yang mengatakan kegelapan ini menurut zahirnya, yakni kegelapan atas orangnya nanti di hari kiamat. Dia tidak mendapat petunjuk jalan, di mana cahaya orang-orang beriman, ya, berjalan, di mana cahaya orang-orang beriman berjalan di hari kiamat di antara di hadapan mereka dan dengan keimanan mereka. Jadi satu pendapat ini mengatakan nanti di hari kiamat itu ketika melewati jembatan itu mustaqim, orang-orang beriman mendapat cahaya sehingga bisa berjalan. Tapi yang mereka yang zalim, gelap, tidak mendapat cahaya sehingga tidak mendapat petunjuk jalan. Nah itu makna secara zahirnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat yang dimasukkan kegelapan di hari kiamat adalah asyada'id, kesulitan. Jadi mereka yang berbuat dolim akan mendapatkan kesulitan di hari kiamat. Kalau di dunia sulit masih banyak yang nolong. Kalau di akhirat siapa yang mau nolong? Orang sibuk dengan urusannya masing-masing.
Nah, kemudian ada yang mengatakan yang masuk 98 di sini adalah hukuman. Jadi orang yang berbuat dolim nanti akan mendapat hukuman di hari kiamat. Nah, itu. Nah, jadi hadis ini maksudnya melarang kita berbuat dolim. Dolim banyak. Dolim. Dolim tadi secara bahasa artinya deh menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya contoh begini. Contoh, jangan kamu menyakiti orang. Nah, ketika kita menyakiti orang lain, itu sama artinya kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kayak gitu. Yang sebenarnya kita tidak menyakiti orang, tapi kita menyakiti orang. Gitu. Berlawanan dari yang semestinya. Gitu. Itu pengertian umum tentang zolim. Di Al-Quran ada juga kesyirikan juga termasuk zolim. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar. Kenapa kesyirikan itu disebut zolim? Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah yang semestinya diibadahi, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Gitu. Bisa dipahami ya? Nih dibaca ringkasannya. Hadis 1510 hadis sa maksud melarang berlaku zalim, hukum haram. Haram. Jangan berbuat zalim sama orang. Dulu bisa pernah cerita kan? Hadis itu. Kalau kita berbuat zalim sama orang, belum sempat minta maaf, ya kan? Pada meninggal, nanti di akhirat amal-amal baik kita diambil sama orang itu. Nah kalau kita nggak punya amal baik, amal buruk dia itu buat kita. Kalau orang itu orang kafir gimana? Hah? Kalau orang itu orang kafir gimana? Kalau orang kafir, ya urusan. Kalau kafir mah neraka. Apakah pahala orang tersebut ke JP gimana? Tinggal lah neraka. Kalau orang kafir neraka nggak ada pahala-pahalaan. Jadi orang itu tetap berpahala. Yang mana? Orang yang mau Enggak, zalimin. maksudnya ini kali orang yang kita jolimin orang kafir gitu. Ngejolimin orang Kafir. kafir. Orang Nasrani gitu. Ya nanti amal buruknya, amal buruk dia kan nggak mungkin kan amal baik kita pindah ke dia kan, pindah juga nggak ada gunanya, neraka juga ini orang. Ya ada amal buruknya. Ke kita. Iya, Walaupun orang Nasrani itu. iya, Buruknya ke kita. iya. Pahala kita nggak diambil. Diambil juga nggak ada gunanya buat Iya dia. nggak ada. Iya. Ya, oke lah diambil, berkurang udah, diambil ya berkurang. Walaupun nggak ada bermanfaat buat dia, tapi amal baik kita kurang tahu bisa jadi habis, ya kan? Amal jeleknya ke kita. Artian besti. Nah, makanya itu kalau kita berbuat dolim sama orang, buru-buru minta maaf. Tapi kalau kita sering jolimin sama suami, masa minta maaf saya gitu? Nggak mungkin kan? Ya, suaminya lah yang minta maaf. Iya, masa kita bilangin minta maaf dong sama saya nih udah jolimin gitu? Dia udah. Ya, nggak mungkin kan? Iya, ya ini sampai pelan-pelan deh. Iya. Maafin terlebaran. Nah, lebarannya nggak minta maaf. Biar Allah yang ngebales. Bayarin deh ya. Biar Allah aja ngebales. Dapat ini banyak ini pahala. Nah, soalnya kalau nggak segera meminta maaf bisa mengganggu keharmonisan dalam hal saling memberi kebaikan. Ya Allah kalau diambilin Iya. kebaikan semua, yang didapat kita amalnya. Ya namanya untung sih itu jadinya. Enggak, seandainya, Oh, gitu. seandainya kita sama yang lain kayak kemarin tuh Jadi curhat. emosi ikut emosi juga ya Wah, iya. gara-gara berapa ya? Kayu iya lumayan Jadi dibaca ringkasannya.
Kulit. Iya. Berikutnya ya. Nggak denger. Hadis berarti. Dan kan Garis 510. 10 deh. Udah. Berikutnya wa an Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma, takutlah dengan kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ini sama semakna ya dengan di atas ya. Iya, sama yang 210. Wattaqus syuha, dan takutlah asyuha. Asuhan. Asyuha fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya asyuha itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Akhrajahu Muslim. Syuha itu sama dengan bakhil. Bakhil, Ikir. kikir, pelit. Ya. Cuma asyuha itu lebih bakhil daripada bakhil, gitu maksudnya. Masya Allah. Koret. Mokor. Gimana itu bahasanya itu? Yahudi itu. Udah pelit, lebih pelit lagi. Iya. Di bawahnya lagi. Iya. Kalau bakhil kan biasanya kan kita punya harta, mencegah ya kan harta kita supaya jangan Keluar. keluar buat orang itu ya kan. Wahil. Itu bakhil ya kan. Iya. Ini kalau yang suha lebih kencang lagi ini apa namanya? Bakhilnya. Gitu. Lebih sangat maksudnya Pak. Sangat pikir. Dan disertai juga dengan tamak. Ada orang bakhil, tapi nggak tamak, Iya. nggak rakus. Dia bakhil aja, dia pelit aja. Buat dirinya aja sendiri sih kan. Serakah ya. Kalau syubha, bakhil disertai tamak. Dia nggak mau apa yang dimiliki itu dimiliki oleh orang lain, tapi dia sangat ingin apa namanya itu yang dimiliki oleh orang lain itu Buat kita. buat dia. Itu tamak. Jadi kalau bakhil pelit, iya kan? Kalau syubha pelit dan tamak, begitu maksudnya. Nah, pelit dan tamak itu kata Nabi sebagai penyebab terjadinya kebinasaan orang-orang sebelum Kalian. kalian karena pelit. Nah, kalau mukmin yang benar-benar mukmin tidak akan pernah menyatu sifat bakhil dengan seorang mukmin. Jadi kalau ada orang bakhil berarti imannya masih belum beres. Gitu ya. Ya sekarang kita bakal kita pikir-pikir, harta titipan Allah akan habis juga, numpang lewat. Kalau dia mau ambil kalian. Iya, kita nggak infakkan Nggak nerima. habis. Nggak kita nggak, Iya. misal kita nggak mau berbagi, nggak menginfakkan harta, habis juga kan harta. Habis. Menginfakkan juga habis. Kan kita banding-bandingkan, ya kan? Harta titipan dari Allah, numpang lewat. Apakah kamu bisa mengambil manfaat dari harta yang aku titipkan ini buat kalian nanti di akhirat atau tidak? Karena semua sama-sama habis. Dunia kenapa dinamakan dengan dunia? Dunia artinya dekat. Ulama katakan dunia itu dekat kepada hilang. Jadi apa saja yang ada di dunia itu Akan hilang. dekat kepada hilang. Tidak abadi. Itu. Ya kan? Jadi secara logika ngapain kita bakhil? Buat apa ya? Tapi namanya penyakit hati orang ya. Tapi namanya seorang mukmin nggak boleh bakhil. Nggak ada yang namanya mukmin dengan sifat bakhil itu seperti air dengan minyak, tidak akan menyatu. Kalau ada mukmin bakhil, berarti imannya perlu dipertanyakan. Hatinya masih kosong. Cinta dunianya
sangat. sangat. Jadi bisa dipahami itu ya, apa yang namanya? Suha, bakhil disertai dengan tamak. Coba dibaca ringkasan ini. Hadis 1511 hadis sah. Maksud pemerintah menjauhkan diri dari sifat kikir yang beserta tamak, hukum wajib. Ya, satu lagi ya. Satu lagi ya. Iya. An Mahmud bin Labid, dan dari Mahmud bin Bin Labid. Labid radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Allah dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyadul asghar riya. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kalian adalah Ialah syirik. syirik kecil, Yaitu yakni riya. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Di yang lalu sudah pernah kita bahas ya tentang dia di kitab tauhid ya, pembahasan tauhid ya. Iya. Jadi saya tambahkan sedikit di sini. Riya itu kan pengertiannya kita berbuat ketaatan atau ibadah, tetapi dengan tujuan ingin dilihat orang dan ingin dipuji. Dia walaupun syirik kecil, dia termasuk dosa besar yang paling besar. syirik kecil. Walaupun dia syirik kecil, tapi dia dosa besar yang paling Besar. besar. Ya syirik. Jadi kalau kita ibadah, ikhlas saja karena Allah, bukan karena dia ingin lihat orang. Ya. Sifat riya itu termasuk sifat orang-orang munafik. Coba aja Al-Maun tuh. Al-Maun. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai dari salatnya. Lalai yang tidak lalai dari salat ini maksudnya nggak ngerjain salat. Ya kan? Terus alladzina hum yuraun, yang mereka itu adalah riya. Dia baru mau sholat kalau dilihat orang-orang beriman supaya dipuji. Itu orang munafik. Kalau gak dapat pujian, Malas. sholatnya malas. Jadi riya itu termasuk sifat orang-orang munafik. Ya niat ikhlas ajakan Allah, mengajari Allah. Dan kalau kita beramal soleh, yang kita riakan itu amal itu, maka amalnya itu tidak diterima. Bisa dipahami ya? Coba ringkasannya. Hadis 1512 hadis sah. Maksud pemerintah menjauhkan diri dari sifat riya, hukum wajib. Aku deh, ada lagi ya. Sedikit lagi dua, terus lagi bos saya. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasun, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa, apabila dia berbicara, kadzaba, dia dusta. Wa idza wa'ada, dan apabila dia berjanji, wa akhlafa, dia mengingkari. Wa idza tumina, dan apabila dia diberi amanat, diberi kepercayaan, khana, dia khianat, muttafaqun alaih. Walahuma, dan bagi keduanya, bagi Bukhari dan Muslim, min hadisi Abdullah bin Umar, dari hadis Abdullah bin Umar, wa idza khasama, dan apabila berdebat, nih suka berdebat nih siapa nih, fajaro, dia melampaui batas. Ya. Ulang tak ulang. Hadisnya sah.
Ini hadis Nabi bersabda tentang ciri-ciri orang munafik. Pertama, kalau bicara dusta, kalau janji khianat, kalau diberi amanat dia kalau berjanji dia tidak menepati, ingkar. Kalau diberi amanat dia khianat. Kalau berdebat melampaui batas, ya. Nah, ini nifak amali sifatnya, nifak amali, ya. Jadi nifak dalam Quran dan hadis itu ada dua macam. Ini mesti beda-bedakan, jangan sampai salah paham. Itu pertama, nifak al-i'tiqad, penyakit kemunafikan yang bersifat i'tiqad, keyakinan. Jadi luarnya beriman tapi batinnya kafir. Nah, ini nifak i'tiqad. Di surat An-Nisa ayat 145, Ayat berapa? ayat 145. Nah ini. Nah, nifak i'tiqad tadi keyakinan. Jadi saya katakan apa ya? Maksudnya lahirnya beriman, tapi batinnya kafir. Tuh lihat aja nih ya, awal-awal surat Al-Baqarah, kebaikan kita tentang orang munafik kan. Ya. Kemudian yang kedua ada nifak amali, nifak yang bersifat amal. Nifak al-i'tiqadi dan nifak amali itu ada perbedaan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid-darkil asfal, fid-darki itu tingkatan, al-asfal yang paling bawah, tingkatan yang paling bawah, biasa diterjemahkan di neraka paling bawah, berarti sama orang kafir yang paling bawah siapa? Munafik. Ya kan? Minanar, dari neraka. Ini ancaman buat orang-orang munafik. Tapi ingat, ancaman ini untuk orang-orang munafik yang penyakit itu an-nifaq al-i'tiqadi,
yang lahirnya beriman tapi batinnya kafir. Kalau yang nih itu yang Nabi katakan di hadis, berbicara dusta, terus apa lagi, berjanji mengingkari, terus Ya mana? diberi amanah khianat, kalau berdebat melampaui batas. Nah ini nifak amali dan ancamannya tidak seperti yang tersebut di sini Nggak dibohongi, nggak dibohongi. gitu, tapi tetap neraka juga, ya kan, Di atasnya. yang walam itu Di atas sedikit nih. masih enak, Ya, udah sedikit. masih enakan pinggiran surga daripada kelas eksekutif neraka deh. Ya tidak akan berkurang kan? Apa? Bang Ya kan, yang juga apa namanya, udah berdebat kadang-kadang tidak tak bertulang ya, tapi mesti ada kontrol itu kan, supaya tidak melampaui batas. Debat kan bukan untuk mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Bukan nggak boleh aja berdebat, tapi jangan melampaui batas. Boleh, we. Boleh, we. Masih di atas kok. atas langit. Ya, dibacakan kesannya dulu coba. Ringkasan nih. 1513 hadis sah. Hadis 1514 maksud melarang berdusta, menyalahi janji, berkhianat dan melewati batas dalam bertengkar. Hukum haram. Iya. Kita tiba sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.